Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, masih membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kita akan ada dua pembahasan. Yang pertama ada AMDAL dan pembangunan, dan yang kedua ada pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai AMDAL. AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, AMDAL merupakan salah satu proses administrasi yang dilakukan sebelum dimulainya suatu pembangunan. Proses administrasinya yaitu untuk mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi jika pembangunan tersebut dilaksanakan. Nah, AMDAL itu memiliki proses pengambilan keputusan terhadap suatu pembangunan. Jadi ketika selesai dianalisis, barulah kita dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan tersebut. Jika hasilnya memiliki banyak dampak positif dan terdapat dampak negatif namun masih bisa teratasi, maka proses pembangunan dapat dilaksanakan. Namun, jika terdapat dampak positif namun memiliki dampak negatif yang akan sulit teratasi, maka pembangunan tidak diizinkan. Selanjutnya, mengapa harus ada AMDAL? Yang pertama, untuk meminimalisir masalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Pada awalnya, perhatian masalah lingkungan hidup hanya menjadi pembahasan di kalangan ilmuwan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat permasalahan lingkungan semakin terasa sangat nyata. Barulah muncul kesadaran akan pentingnya perencanaan sebelum bertindak untuk meminimalisir masalah lingkungan. Dan yang kedua ada upaya pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana mestinya, yang artinya bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang kian pesat. Lingkungan hidup banyak dikorbankan untuk pembangunan sarana dan prasarana manusia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Nah, proses pembangunan sangat tidak mungkin untuk dihindari. Maka dari itu, perlu adanya pelestarian dalam upaya pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi, pembangunan dapat berdampingan dengan lingkungan. Dan yang ketiga ada kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. AMDAL bertujuan sebagai kegiatan preventif dalam mencegah kehabisan sumber daya alam. Karena apabila tidak dikontrol, maka dapat dibayangkan sumber daya alam akan habis di kemudian hari. Dan yang keempat, untuk kemajuan ekonomi ke arah yang positif. Nah, salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu dalam bidang perekonomian, diantaranya dapat membangun tempat wisata, industri, perumahan, dan lain-lain. Jika tidak diatur, maka kemajuan ekonomi tersebut bukannya membawa kesejahteraan, namun justru dapat menghasilkan dampak negatif dan permasalahan. Nah, dan berikut ini ada gambaran hal-hal yang akan terjadi jika tidak ada AMDAL. Yang pertama, hutan gundul. Nah, hutan gundul ini bisa diakibatkan dari pembukaan lahan yang berlebihan akibat dari adanya suatu pembangunan. Dan yang kedua, pertumbuhan perkotaan. Pertumbuhan perkotaan yang semakin melahap lingkungan hidup. Pertumbuhan kota bukanlah hal negatif sebetulnya apabila tidak serakah dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada pencemaran. Nah, pencemaran dapat dilihat di gambar, terdapat industri yang mencemari sungai di sekitarnya dengan limbah pabrik. Hal tersebut tentu menyalahi aturan AMDAL. Oleh karena itu, AMDAL sangat penting untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada bangunan ilegal. Nah, bangunan ilegal ini diakibatkan dari dinamika penduduk yang tinggi menghasilkan pencemaran lingkungan. Nah, tidak semua usaha atau kegiatan itu wajib AMDAL, melainkan ada kriteria serta jenis usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL.
Yang pertama itu ada pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Jadi jika pembangunannya tersebut mengharuskan untuk mengubah bentuk lahan serta bentang alam, hal tersebut diwajibkan memiliki AMDAL atau direncanakan terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang akan terjadi jika pembangunan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Jadi dalam suatu pembangunan tersebut harus dianalisis terlebih dahulu apakah pembangunan tersebut mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, karena memang sebetulnya dibolehkan sumber daya alam itu digunakan untuk pembangunan hanya pada porsinya yang sesuai. Dan yang ketiga, mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya. Jika suatu pembangunan tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, ataupun lingkungan sosial dan budaya, maka diwajibkan melakukan AMDAL. Yang terakhir, penggunaan teknologi yang mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Jadi jika pembangunannya tersebut berskala besar sehingga mengharuskan menggunakan teknologi yang besar pula seperti alat-alat berat, hal tersebut harus wajib AMDAL karena adapun penggunaan teknologi besar tersebut bisa berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua usaha itu wajib AMDAL. Nah, sekarang ada jenis rencana usaha yang wajib AMDAL. Yang pertama itu apabila pembangunannya itu memiliki potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha atau kegiatan tersebut. Jadi apabila pembangunannya tersebut berdampingan dengan masyarakat atau dengan lingkungan hidup, nah itu wajib AMDAL. Dan yang kedua, ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Jadi ketika pembangunannya tersebut telah dianalisis dan didapati bahwa terdapat dampak negatif dan dampak negatifnya itu tidak mudah untuk diatasi, maka usaha tersebut wajib melakukan AMDAL. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, istilah pembangunan berkelanjutan ini pertama kali diperkenalkan oleh Komisi World Commission on Environment and Development. Nah, menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan ini memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama ada equity atau pemerataan. Dengan adanya pemerataan diharapkan mampu meminimalisir adanya kesenjangan, baik dari segi ekonomi dan sosial, serta dapat memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua masyarakat. Dan yang kedua ada ekonomi. Pendekatan pembangunan dari sisi ekonomi pada pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada meningkatnya keahlian para pekerja sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memperoleh kerja yang layak serta mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dan yang kedua ada energi atau penghematan energi. Nah, penghematan energi ini adalah hal yang harus diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan dengan cara salah satunya mengutamakan penggunaan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Yang keempat ada ekologi. Dalam pembangunan berkelanjutan harus berupaya untuk melakukan pelestarian serta memperhatikan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir ada engagement, yaitu masyarakat harus berperan serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu gagasan pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama, KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992.
Nah, dari KTT yang pertama ini menghasilkan Rio Declaration on Environment and Development dan Agenda 21. Nah, menurut gagasan ini, manusia memiliki hak atas kehidupan yang sehat dan produktif dalam keselarasan dengan alam. Dan KTT yang kedua, di Rio ini dilaksanakan pada tahun 2012, menghasilkan dokumen The Future We Want atau masa depan yang kita inginkan. Terdapat 3 isu bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dan yang pertama, ekonomi hijau, yang kedua, pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global, dan yang ketiga, kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, kita sudah membahas 2 materi, yaitu mengenai AMDAL dan juga pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun kesimpulannya itu, dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dan adapun pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah catatan lengkap mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan pada video ini. Dan yang kedua, buatlah kerangka acuan AMDAL sederhana menggunakan metode non-matrix flowchart dalam suatu pembangunan. Jadi pembangunannya kalian bebas pilih mau pembangunan industri atau pemukiman. Nah, ini contohnya. Dalam pembangunan peternakan ayam pedaging terdapat dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya kalian jabarkan apa saja yang menjadi dampak positif, dan juga dampak negatifnya dianalisis apa saja yang menjadi dampak negatif. Dan yang ketiga, kemukakan pendapat kalian mengapa di Indonesia masih terdapat kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran, pembukaan lahan besar-besaran, serta pendirian bangunan yang berdampak negatif. Berikan juga solusinya. Nah, untuk ketiga tugas itu dikerjakan atau disatukan saja di catatan kalian masing-masing, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.